Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adir Masari dengan PM 2478267 dari kelas TRI 3C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan hands-on lab session 13. Langsung aja, pada video ini saya akan menampilkan, menjelaskan, dan menjalankan setiap script yang digunakan, yakni inventory YAML, desirate state YAML, deploy config YAML, get fact YAML, dan check compliance YAML. Jadi yang pertama di sini inventory. Jadi di sini saya akan menampilkan, menjelaskan, menjalankan. Di sini sampai inventory tidak dijalankan ya. Dari inventory YAML. Jadi saya di sini ls. Lalu nano inventory .yaml. Oke. Jadi di sini file inventory YAML ini berisi semua daftar atau perangkat dari perangkat yang ada di sini, yakni router dan switch. Contoh di sini yang pertama ada all children routers host dan host. Jadi all di sini semuanya gitu ya yang ada di bawah ini termasuk. Lalu router di sini hostnya atau nama perangkatnya itu R1. Lalu di sini ada Ansible hostnya atau IP-nya, di sini IP DHCP, yakni 10.0.137.139. Lalu Ansible Network OS-nya iOS dan usernya admin, passwordnya admin123 dan Ansible connection-nya network CLI. Lalu ada switch di sini hostnya SW1, lalu Ansible hostnya IP-nya IP DHCP juga 10.0.137.171, lalu Ansible Network OS-nya iOS. Dan Ansible usernya admin, passwordnya admin123, Ansible connection-nya network CLI. Oke. Lalu di sini saya akan menampilkan, menjelaskan, dan menjalankan desirate state YAML. Jadi di desirate state YAML ini desirate underscore apa tadi namanya, desirate state .yaml. Jadi desirate YAML ini berisi hal-hal yang kita mau gitu, hal yang kita inginkan, ketentuannya apa aja gitu, yang mau kita buat tuh apa, seperti itu. Jadi di sini ada VLANs yang pertama. VLANs di sini npm saya 2478267. Jadi saya menggunakan 2 digit terakhir dari npm saya, yakni 67, dan namanya VLAN namanya VLAN 67, lalu 4 digit dari npm terakhir saya, yakni 2478267. Jadi ID-nya 2067 dan name VLAN-nya di sini namanya VLAN 2067. Lalu loopback di sini pakai 2 digit belakang npm saya, yakni 67 dengan ID-nya 67, lalu name-nya loopback 67, dan di sini IP-nya saya supaya cocok gitu, supaya matching dengan npm saya. Jadi di sini saya buat 10.67.671, lalu marsnya 255 255 255 dan 0. Jadi di sini VLAN yang harus dibuat yakni 67 dan 2067, dan loopback yang ada itu harus memiliki interface loopback 67. Lalu sudah penjelasannya, ini tidak dijalankan ya, seperti itu tadi, sama seperti inventory YAML. Lalu di sini saya kan sudah sampai langkah ini. Lalu kita ke deploy config YAML. Nano deploy
config YAML. Oke. Jadi di sini ada ketentuan juga di deploy config ini. Kita di sini memakai Jinja template, lalu iOS VLAN untuk membuat VLAN, dan iOS L3 interface untuk mengaktifkan interface ya. Jadi gunanya script deploy ini untuk mengirimkan konfigurasi ke switch dan router seperti itu. Jadi kalau misalkan di Deseret YAML ini tadi hal yang kita mau gitu kan, apa yang mau kita buat gitu. Sedangkan kalau deploy ini untuk mengirimkan konfigurasi yang kita mau itu, yang sudah kita buat tadi ketentuannya harus apa seperti itu. Lalu di sini ada name-nya deploy Deseret stack to router and switch, lalu hostnya host all ini yang ada pada inventory itu tadi yang sudah kita buat sebelumnya, lalu get fact no, var files-nya Deseret YAML. Oke. Variable files-nya Deseret YAML. Lalu di sini ada task. Nah, task ini adalah perintah atau apa yang mau kita kirimkan konfigurasinya, apa yang mau kita buat seperti itu. Jadi di sini task yang pertama yakni membuat VLAN pada switch ya, Jadi di sini yang pertama when switch 1 in inventory hostname. Jadi hostname yang namanya switch 1 di file inventory seperti itu. Itu kita buat VLANs dengan menggunakan iOS VLANs. Lalu config-nya di sini ada item ID. Jadi item ID ini mengambil nomor VLAN satu per satu yakni 67 dan 2067. Lalu ada name-nya, yakni mengambil nama VLAN-nya, VLAN 67 dan VLAN 2067. Lalu loop di sini Ansible membaca isi list VLAN dari Deseret YAML-nya yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini VLAN dibuat secara otomatis gitu ya, bukan manual. Oke, ini adalah contoh dari Jinja 2 ya. Lalu di sini ada juga task untuk si loopback ya, membuat loopback di router. Jadi sama seperti switch, jadi membuat konfigurasi loopback interface di router 1 yang namanya router 1 yang ada di file inventory gitu, hostname-nya R1 di file inventory, maka akan dibuat ini dengan menggunakan modul iOS L3 interface. Lalu di sini ada item name. Item name di sini akan menjadi loopback 67 yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu item IP di sini sebagai IP loopback ya, ini 10.67.671. Lalu item subnet mask ya, ini yang tadi 255, 255, 255 dan 0. Jadi semua variabel ini diambil dari Deseret YAML. Seperti itu. Semuanya ini diambil dari Deseret YAML. Jadi di sini ada penjelasan juga mengenai Jinja seperti itu, mengenai Jinja. Jadi kenapa menggunakan Jinja? Karena yang pertama di sini kita mengurangi penulisan konfigurasi berulang. Jadi tidak perlu mengetik VLAN itu secara satu per satu. Lalu membuat konfigurasi secara otomatis berdasarkan npm yang sudah saya buat. Lalu mendukung idempotensi, yakni jika konfigurasi sudah selesai, hasilnya change 0 itu berarti tidak ada perubahan. Jika change-nya 1 berarti ada perubahan. Jadi memudahkan compliance checking juga karena Deseret state konsisten dan bisa dibandingkan dengan actual state. Jadi di sini mengambil hostname, version, serial dengan iOS spec ya, dengan iOS spec. Jadi gunanya script ini dia menjalankan soft VLAN brief pada switch 1, lalu menjalankan soft IP interface brief pada
switch 1. Oh, ini kita ke ini nanti ya, ke get fact. Ini sudah selesai, kita clear dulu. Lalu kita di sini ada perintah untuk eksekusi playbook dan amati hasilnya. Oke. Sebelumnya saya sudah membuat juga di sini notepad. Oke. Di sini kita akan menjalankan pertama, sebentar, deploy config ya. Astagfirullahaladzim. Kita jalankan dengan mana ya perintahnya, kita lihat aja di sini lah. Ansible. Ini kita jalankan Ansible playbook inventory .yaml deploy ya. Jadi dia membaca file inventory untuk menjalankan deploy config seperti itu. Sebentar. Ya, kita di sini akan menjalankan, di sini kan ada eksekusi playbook dan amati hasilnya, deploy config. Kita jalankan. Kita tunggu. Oke. Jadi di sini tidak kelihatan ya ngebug. Jadi di sini yang pertama, task yang pertama ini kan buat di switch 1 ya, buat di switch. Jadi change-nya switch 1 dia membuat ID-nya 67 dan 267. Lalu di router dia di skip. Kenapa? Karena dia task-nya ini hanya untuk si switch seperti itu, bukan untuk router. Tapi ini ngebug ya di bawahnya. Harusnya di sini sudah jadi juga, sudah buat task untuk si router juga. Nah, untuk membuktikannya karena ini ngebug, kita langsung aja ke router. Di router di sini kita show show interface brief ya. Show running config aja. Show running win config biar kelihatan semua. Nah, di sini kita ingat tadi itu kita mau buat apa ya di loopback di router. Oh iya, kita mau buat loopback 67. Kita lihat nih, ada nggak loopback 67? Nah, di sini ada ya, sudah buat loopback 67 dengan IP address 10.67.671.255.255.255.0. Berarti sudah sesuai dengan si perintah yang kita masukkan atau apa yang kita mau di desired.yaml. Ya kan ya, jadi udah sesuai dengan apa yang mau di sini ya. Ini loopbacknya di sini ID-nya 2 di belakang ya, 2 digit di belakang, dan NPS-nya 2478267. Jadi 67 di sini loopbacknya 67 sudah buat nih. Oke. Terus di switch katanya di sini dia juga udah buat perubahan 672067. Kita lihat dulu di switch. So VLAN brief.
Nah, sudah ada juga ya di sini 26767. Oke. Jadi di Docker ini sebenarnya di bawah ini ada juga task untuk si router, tapi dia ngebug ya. Nggak bisa. Oke. Next. Oke. Jadi kan di sini kan udah dieksekusi playbook dan amati hasilnya sudah ya. Jadi tadi emang dia sudah membuat di switch dan router. Lalu selanjutnya di sini kita akan menjelaskan get fact YAML. Apa get fact YAML di sini? Get fact YAML apa di sini? Buat Ansible playbook untuk menarik informasi hostname, version, dan serial number menggunakan modul IOSFAC. Menjalankan show VLAN brief pada switch, menjalankan show IP interface brief pada router, dan menyimpan keluaran di atas ke dalam file hostname fact.json. Oke, kita di sini sudah membuat juga. Saya akan menjelaskan dulu. Coba apa sih namanya? Oke, nano get her facts YAML. Oke. Jadi yang pertama di sini ada IOSFAC ya. IOSFAC ini dia ngapain? IOSFAC di sini dia akan mengambil hostname, versi, dan serial num ya. Lalu di sini ada show VLAN brief. Show VLAN brief ini hanya dilakukan di switch 1. Itu. Jadi di sini dia mengumpulkan hostname, versi, dan serial number menggunakan IOSFAC. Lalu dia menjalankan show VLAN brief hanya untuk nih ya, show VLAN brief di sini hanya untuk switch 1 saja. Lalu show IP interface hanya untuk router 1 di sini ya, hanya untuk router 1. Lalu menyimpan seluruh data yang sudah diambil itu tadi ke file JSON ya. Menjadi apa? Menjadi di sini kalau dia si router di si switch 1 JSON, kalau router 1 JSON. Jadi di sini kita jalankan dulu coba ya. Kita coba menjalankan di sini. Ini perintahnya. Kita tutup, kita ctrl X. Kita jalankan. Oke. Jadi di sini dia gather actual state from router 1 dan switch. Terus dia menjalankan tasknya ya, mengambil hostname, version, dan serial number-nya. Lalu menjalankan show VLAN brief untuk di switch 1, tapi router di skip karena tadi perintahnya hanya untuk switch 1. Lalu menjalankan show IP interface brief di router, jadi switch 1-nya di skip ya. Lalu save ke data JSON switch 1 dan switch 2 dilakukan. Oke, clear ya di sini outputnya. Jadi JSON ini switch 1 sama R1 dilakukan, save-nya, penyimpanannya dalam bentuk JSON, lalu interface brief hanya dilakukan di router 1 dan show VLAN brief hanya dilakukan di switch 1. Oke, sekarang kita ls. Sudah ada di sini ya. Sudah ada di sini router 1 fact, switch 1 fact, kita nano. Oh enggak, kita cat aja. Cat router 1 underscore fact JSON. Oke. Oh sorry, kurang S.
Nah, di sini dia mengambil hostname, mengambil versi, mengambil serial number ya. Jadi di sini hostname router 1, lalu versinya di sini ada kegunaannya untuk melihat versi si routernya, lalu serial numbernya, kode uniknya. Jadi terus terus dia melakukan show IP interface brief ya, show IP interface brief di router. Bener nih, loopback yang sudah kita buat sebelumnya ada. Lalu IP addressnya 10.676.71 sudah ada. Lalu di sini keterangannya sudah up juga. Berarti berhasil ya untuk di router 1. Kita clear. Terus kita sekarang ke switch 1. Oke, di switch 1 di sini sudah ada namanya, sudah ada versinya, terus serial numbernya juga. Terus di switch 1 dia melakukan show VLAN brief. Nah, di show VLAN brief di sini sudah ada juga nih VLAN 67. VLAN 2067 yang kita buat sebelumnya sudah ada juga. Oke, clear. Sudah selesai ya. Selanjutnya getter fake YAML sudah, lalu di sini cek compliance YAML. Proses mereka kesesuaian terhadap polisi aturan atau perintah yang diberikan, membuat skrip untuk memeriksa apakah deseret YAML sudah benar menerapkan pada semua device. Skrip meliputi periksaan validasi hostname, validasi VLAN, validasi loopback. Hasil cukup ditampilkan langsung di CLI. Oke. Jadi kita di sini akan membuka nano ls aja dulu, s nano cek compliance YAML. Oke. Jadi di sini header playbooknya namanya di sini nama playbook untuk periksa compliance, yakni compliance check for router and switch. Lalu di sini ada host ini all, yakni playbook yang dijalankan pada semua device di inventory gitu ya. Tadi kan di inventory all, jadi all semuanya dijalankan. Lalu get version nano, jadi di sini tidak mengambil fakta Linux default karena ini device iOS. Lalu filenya di sini adalah membuat variabel dari file deseret YAML, yakni VLAN dan loopback. Lalu di sini ada task atau penggunaan perintah-perintahnya ada apa aja. Yang pertama ada validasi hostname. Jadi di validasi hostname ini get device hostname, CISO iOS fake, register fake-nya. Jadi di sini modul yang digunakan yakni iOS fake, jadi mengambil informasi router atau switch. Lalu ada hostname, iOS version dan serial number yang diambil, lalu interface data. Terus jika hostname-nya salah itu dia akan violate gitu ya, akan violate. Lalu file di sini memaksa task gagal agar kondisi terpenuhi. Lalu di sini when itu dia membandingkan host aktual dari device atau hostname aspek dari inventory. Jika tidak sama, playbooknya menandai sebagai valid gitu. Lalu di sini gross error yes. Jadi di sini dia playbooknya tetap lanjut ke cek VLAN dan loopback gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau salah di switch dia tetap lanjut ke loopback seperti itu. Jadi kalau misalkan hostname-nya benar itu oke, hostname-nya oke, debugnya sesuai dengan inventory gitu. Tapi kalau misalkan tidak sesuai, jika hostname-nya sesuai, maka penampilannya akan off. Lalu di router, di switch. Jadi di switch di sini modul iOS command di sini menjalankan perintah CLI iOS, lalu output show VLAN brief disimpan sebagai VLAN output, dan ini hanya dijalankan jika device
nya adalah switch 1 gitu. Kalau switch 1 dijalankan, kalau enggak ya nggak dijalankan gitu. Terus kalau misalkan ditemukan villainnya tidak ditemukan, kalau villainnya tidak ditemukan maka dia file gitu. Jadi di sini file villain complaint checknya. Lalu dia mengambil dua villain dari Desired YAML. Setelah itu dia jika mengecek apakah ID villain dalam outputnya villainnya itu benar, jika salah satunya hilang maka dia akan file. Jadi tujuan complaints villain ini dia mendeteksi state drift jika villain terhapus atau tidak sesuai yang dideploy. Terus jika villainnya sesuai atau oke, dia nama villainnya di backnya oke gitu. Jadi menambahkan pesan oke jika kedua villainnya ada. Lalu validasi loopback di router satu saja. Jadi dia mengambil show IP interface brief. Ini hanya dijalankan pada router dan mengambil daftar interface dan IP-nya. Jika loopback hilang, maka dia akan file. Lalu dia di sini menggunakan data loopback, yakni ID dan IP dari Desired state YAML, dan jika loopback tidak muncul dalam show IP interface brief, dia akan file. Dia akan mendeteksi state drift jika loopbacknya dihapus atau diganti. Lalu jika loopbacknya benar atau ada, itu dia akan oke. Jadi kesimpulannya fungsi playbook ini dia melakukan 3 pengecekan complaints, yakni hostname, membandingkan hostname aktual versus expect, lalu memberikan file jika berbeda, lalu lanjut ke task lain dengan ignore errors-nya yes. Lalu di villain hanya switch 1, itu mengecek apakah dua villain dari Desired state benar-benar terinstall atau benar-benar ada. Jika villain hilang atau jika villainnya hilang maka akan valid, jika ada maka dia akan off. Lalu di loopback di router 1 dia akan mengecek apakah loopback ID dan IP itu sesuai dengan desired state. Jika hilang atau berbeda dia akan valid, lalu jika sesuai dia akan oke. Seperti itu. Sudah. Lalu di sini kita akan menjalankan check complaints ini ya. Kita akan menjalankan Ansible playbook ini inventory ini disuruh jalankan juga kan ya, cek complaints ini. Sesuai terhadap polisi aturan perintah dalam buah skrip untuk misalkan apakah oke. Sebentar ya, kita akan membuat skrip untuk perubahan sesuai terhadap polisi aturan perintah.
sebentar. Oke, jadi di sini dia memulai playbook ya. Oke. Jadi di sini yang pertama dia memulai playbooknya, yakni playbook complex check for router and switch. Lalu dia menjalankan tasknya untuk switch 1 dan router 1. Lalu dia di sini validasi hostname awk ya di switch 1 dan router 1 hostname-nya sesuai, yakni switch 1 dan router 1. Lalu task run show VLAN brief on switch di router 1 dia skip, lalu di switch 1 dia oke gitu. Lalu kalau di VLAN complex text VLAN di sini di router satunya di switchnya di sini semua VLAN-nya sudah sesuai dengan desired state. Lalu di sini so IP interface briefnya di router satunya juga dia di switchnya di skip, lalu di router satunya sudah off. Lalu loopback compliance checknya di sini loopbacknya di sini R1-nya sudah sesuai dengan desired state. Oke. Jadi di sini pada video ini saya sudah menjalankan inventory YAML, desired state YAML, deploy, gather, fetch, dan check compliance YAML. Tapi di sini ada juga di bawah sini lakukan 2 perubahan yang merusak konfigurasi setelah di deploy, misalnya menghapus VLAN salah satu pada switch, lalu mengubah hostname router, lalu jalankan script. Jadi di sini kita coba di router di sini saya ganti jadi hostname-nya R1AD exit WR ya. Lalu di switchnya di sini saya no VLAN 67 no VLAN 67, lalu no VLAN 2067N WR. Oke. Terus di sini ini kan sudah ok semua ya, sudah sesuai semua gitu ya. Dia loopback-nya sudah sesuai, di router switch-nya sudah sesuai VLAN-nya, lalu hostname-nya sudah sesuai. Sekarang kita clear. Kita coba lagi. Oke. Jadi ya di sini karena tadi kan routernya kita ubah nih. Routernya kita ubah jadi R1AD. Sedangkan yang terkonfigurasi itu kan hanya router 1 namanya ya. Jadi di sini dia fatal R1. File change, hostname non compliance, aspek R1 tapi kenyataannya R1AD seperti itu. Di router ya. Lalu di VLAN di sini di switch VLAN 67 dan VLAN 267-nya tidak ada. Seperti itu. Inilah, jadi dari sinilah kita tahu mana sih yang salah, mana yang hilang dari si pesan ini gitu ya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya pada lab ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.